Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz nerangaken bab puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niku perintahipun Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau berpikir jernih bahwa kita itu diberi 12 bulan. Yang 11 bulan itu hampir organ tubuh kita, organ perut kita tidak pernah istirahat. Tidur pun masih mengunyah, menggilas apa yang masuk. Itu seandainya bejana, itu tidak pernah dicuci. Semakin tebal kotorannya apa yang ada di dalam bejana. Nah, kapan mencucinya? Satu contoh, lisan bisa berzikir la ilaha illallah. Kita bersihkan lisan kita supaya lisan kita itu bersih dari niat kalimah-kalimah yang tidak baik, diganti dengan kalimah la ilaha illallah. Hati kita juga sama. Kalau kita wudhu berapa kali per hari? 5 kali, mungkin yang 5 kali sholatnya 5 waktu. Selain itu banyak yang mau baca Al-Quran yang belum punya wudhu, mesti wudhu lah sekali. Mau mandi besar juga ada airnya untuk membersihkan badan. Tapi kita kapan membersihkan hati? Hati kita itu kotorannya naudzubillah. Tempatnya kibir, takabur ya di hati. Tempatnya sombong ya di hati. Tempatnya hasud ya di hati. Tempatnya segala macam-macam sifat-sifat rodail al-muhlikat tidak bisa ditutupi di hati. Dari hati yang kotor lama-lama muncul di mulutnya karena hatinya kotor. Itulah. Nah, kapan kita membersihkan? Bagaimana cara membersihkan hati? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan membersihkan hati dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah, supaya hati kita itu bersih. Nah, Islam itu indahnya di situ. Mulut pun kita cuci supaya baik, hatinya pun kita cuci dengan baik. Maidah pun, namanya maidah itu pencernakan, kita cuci dengan baik. Cucinya maidah, pencernakan dengan apa? Bisyamir Ramadan. Dan puasa Ramadan itu sudah diwajibkan sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para mutaqaddimin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kapan kita membersihkan? Setelah kita belajar bersih hatinya, bersih pola pikirnya, bersih lisannya, tinggal kita perutnya supaya bersih bagaimana? Kerak-kerak yang apa yang ada dalam perut kita, kita bersihkan bisyamur Ramadan dengan puasa Ramadan. Makanya kalau puasa itu nanti maghrib, yang paling bagus untuk mengganti badan fisik kita dengan yang manis-manis, khususnya pakai kurma, itu mengembalikan khususiyahnya. Dan kurma itu paling cepat kalau dimakan menjadi darah. Itu hebatnya kurma. Kalau tidak bisa ya yang sunnah, yang manis-manis dan sebagainya. Itulah diantaranya. Maka dari itu penting sekali di dalam membersihkan hati. Kalau hati pencernakannya bersih, maka menghasilkan darah pun yang bersih. Kalau sudah darahnya bersih, yang beredar di setiap tubuh manusia sampai pengaruhnya kepada otak kecil, otak besar, karena darah itu bersih, insya Allah pola pikirnya juga pola pikir yang bersih, bukan bergedel. Pola pikirnya pola pikir yang bersih, itu cerah nantinya. Itulah diantaranya Ramadan, hikmahnya luar biasa sekali. Nah, yang tidak kalah penting juga di dalam menjalankan Ramadan, kalau kita umpamakan itu orang sholat baru takbir subuh, Allahu Akbar. Nah, kalau sholat itu berbicara kan tidak boleh, ya kan, harakat salatatil harakah tidak boleh.
Lah kalau puasa itu takbirnya umpamakan subuh mulai imsak, sudah imsak nanti salamnya waktu buka. Nah bisa enggak kita menjaga di waktu puasa itu, terutama apa? Lisan. Mulut kita itu jangan sampai dikotori oleh yang kotor. Harusnya mulut kita dibersihkan dari kata-kata yang kurang baik. Mulut itu bisa menjadi contoh dan tidak bisa menjadi contoh. Kalau mulut itu diawali dengan yang baik akan dicontoh untuk anak-anak kita juga ucapannya baik. Tapi kalau sudah biasa ngomong terhadap di hadapan anak-anak kita jelek, jangan salahkan kalau anak-anak kita juga meniru. Itulah diantaranya. Tapi kalau kita biasa kata-kata yang baik, subhanallah atau la ilaha illallah, luar biasa. Maka dari itu jagalah mulut kita, jagalah telinga kita, jangan sampai terpengaruh yang macam-macam. Jagalah kesatuan persatuan umat ini, kesatuan persatuan bangsa ini. Jangan memberikan peluang pada oknum-oknum bangsa lain yang mengacak-acak Indonesia. Kira-kiranya panjenengan semuanya kalau Indonesia diacak-acak terima tidak? Justru itulah kita harus tegas mempunyai pendirian yang kuat dalam bangsa ini. Insya Allah dengan ukhuwahnya kita yang tidak mudah dipecah belah, rahmatnya Allah Ta'ala turun terus, barokahnya akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar orang lain ngomong apa jangan dibalas, kita tetap doakan menjadi orang-orang yang minas sholihin. Itu yang penting itu. Nah ini kalau mulai pikiran mulai bersih, hati mulai bersih, maka dari itu manfaatkanlah bulan Ramadan. Tidurnya saja mendapat pahala, tapi jangan jadikan alasan. Tidur glosor aja. Yang penting oleh ganjaran gitu. Nah, padahal takut lapar, takut dahaga. Ya, kalau kita puasa itu terkadang diguyoni bergurau dengan nafsunya sendiri, ndak kroso. Ya. Kelihatannya dohirnya baik, tapi kenyataannya kita tertipu oleh nafsunya sendiri. Laki-laki lihat jam, daripada lamaan baca Quran. Baca Qurannya karena supaya kelalen, supaya waktunya cepat, tahu-tahu baca Quran sejam. Bukan karena untuk menambah pahala, tapi karena kadang kita buru kapan waktu nes buka urung teko-teko terus maghrib. Nah ini ya dengan segala macam. Nah kita hindari yang demikian. Terakhir, kami sebagai pendidik setiap kliwonan apabila dari kanjur sholawat khususnya anak-anak kita, lebih-lebih saya pribadi ada kekurangan-kekurangan, kita minta maaf yang sebesar-besarnya karena kita akan masuk bulan Ramadan, itu yang penting. Dan malam Ramadan kita syiarkan qiraatul Quran di mana-mana dan tidak terlepas tulung pengajian-pengajiannya juga, entah itu tentang tauhid, tentang keimanan, lebih-lebih tentang babut taharah sehingga mengerti batal wudunya, arkanus sholat, batalnya sholat, rukunnya sholat kita tahu, sehingga kita apa yang menyebabkan batalnya sholat. Belum kumpung bulan Ramadan, ayo kita buka kitab, entah itu Safinah, entah itu Ghayah wa Takrib dan lain sebagainya, hadisnya dan kitab Kutubul Sunnah kita buka untuk syiar Ramadan. Itu yang penting. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita semuanya dalam menyambut bulan Ramadan. Paringi panjang umur, sehat walafiat, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah putra putrinya, barokah kotanya, barokah pertaniannya, barokah ekonominya, dijauhkan dari segala cobaan, dari segala penyakit, zahiran wa batinan, dan semoga Allah Ta'ala menjaga negeri kami dari segala perpecahan dan fitnah, pecah belah yang akan mengkoyak ataupun pecah umat Islam khususnya dan akan memecah bangsa ini. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala penyakit,
zahiran wa batinan wasbi sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.